Selamat sore semuanya, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali kita pada sore hari ini bisa berkumpul di sini di acara sesi berbagi bersama Signa dan juga Into the Light, di mana hari ini seperti yang sudah teman-teman ketahui kita akan membahas mengenai kesehatan mental dan juga emosional. Ini sebuah topik yang sangat-sangat penting dan sangat krusial untuk dibahas, apalagi di tengah-tengah kondisi seperti ini. Kita sudah 10 bulan di situasi pandemi, berjuang, bekerja, menjaga keluarga, dan lain-lain gitu ya. Jadi ini adalah topik yang cukup hangat dibahas selama beberapa bulan terakhir, dan kita senang sekali pada hari ini teman-temannya Signa, ada karyawannya Signa, ada juga teman-teman dari beberapa universitas di Indonesia, dan banyak sekali teman-teman yang sudah bergabung pada hari ini. Kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih sudah bergabung. Semoga hari ini boleh menjadi sesi yang bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita memulai sesi hari ini, saya juga ingin mengucapkan selamat datang kepada jajaran direksi Signa Indonesia yang hari ini sudah ada Presiden Direktur kita, hari ini sudah ada Pak Phil Reynolds, Presiden Director dan juga CEO kita, terus juga ada, saya lihat ada Pak Ahis Nasution, ini juga Direktur Signa Indonesia. Dan selamat datang juga kepada teman-teman dari Yayasan Insan Teman Langit atau Into the Light yang memang menjadi pembicara kita hari ini. Terima kasih buat waktunya dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mempersiapkan acara ini. Oke, sebelum kita memulai sesi hari ini, saya ingin mempersilahkan terlebih dahulu Presiden Director and also CEO from Signa Indonesia untuk menyambut rekan-rekan yang sudah hadir pada sore hari ini. Kami persilakan Pak Phil Reynolds, please the time is yours. Selamat sore and welcome to our sharing session today. It's a real honor for me to be able to say hello to you all, both Signa employees and friends of Signa. Apologies, sorry, I thought I'd lost everyone then. So, and selamat sore as well to our friends from the Into the Light community. Thank you for taking the time to share with everyone here today. We're grateful to be safe and healthy at the beginning of 2021 after going through an extraordinary 2020. Recently, I shared with my colleagues that everyone who got through 2020 are winners. We've all been through an unthinkable year, and this has made us stronger and more resilient. Unfortunately, it's only been a few weeks into 2021, and there's already been a difficult start of the year, with several disasters in Indonesia and challenging situations globally. However, I'm optimistic that we can turn 2021 into a year when we demonstrate compassion and understanding. It's one of the main reasons we are conducting today's session, which also aligns with our mission in Indonesia to help the people we serve improve their health, well-being, and peace of mind. We hope that with kindness and compassion, we can start 2021 with a healthier state of mind and emotional well-being. But we also recognize that we all experience times when we feel down, and that's absolutely normal. For too long, mental wellness has been ignored, and we would like to encourage everyone to be open about how they are truly feeling. We never know what others are going through, but by being open and listening with kindness and compassion, we can make a massive difference to someone in need. Into the Light is an Indonesian youth community that focuses on advocacy and education on suicide prevention and mental health in Indonesia. We thank you for your noble work, and we're very proud to be able to collaborate with you this afternoon. Finally, to everyone, please enjoy this session. I'm personally looking forward to hearing how I can better support mental health, and I wish you all a wonderful and successful 2021. Okay, thank you very much, Pak Phil. We really and truly appreciate it. Actually, we are in Signa Indonesia. We are very proud to have
leader like Pak Phil who not only knows that mental health is important, but also Pak Phil understand that sometimes when you are feeling down, it's very very normal gitu ya. And seperti yang kata Pak Phil bilang tadi, yang namanya mental health itu sudah terlalu lama diabaikan. Mungkin setelah pandemi ini semakin banyak orang paham, oh ternyata penting ya kita menjaga kesehatan emosional kita sendiri gitu ya. Ini saatnya lagi kita nggak boleh mengabaikan kesehatan emosional kita. Dan tadi seperti kata Pak Phil juga, tahun ini adalah tahun di mana kita bisa mempraktikkan compassion, kebaikan, supaya ya memang berita buruk itu ada aja, tapi dengan sesama kita paham kalau everyone have their own struggles, dan kita being kind, being nice, itu paling nggak kayak the least that we can do yang bisa membantu orang-orang supaya nggak tambah beban pikirannya. Terima kasih banyak Pak Phil for your opening remarks. Sebentar lagi we will start our long-awaited session. Dan pada hari ini, seperti yang teman-teman sudah ketahui, kita akan mendengarkan banyak sekali penjelasan dan juga cerita mengenai mental health. Apa itu mental health, terus kenapa itu penting gitu ya. Nah, hari ini kita sudah kedatangan Mbak Sylvia Adriana, ini dari Yayasan Insan Teman Langit, dan Mbak Sylvia Adriana ini adalah Wakil Koordinator dari Yayasan Insan Teman Langit atau Into the Light Indonesia. Mungkin teman-teman lebih familiar dengan Into the Light-nya, karena mungkin follow juga di Instagram, Into the Light. Dan Mbak Sylvia ini memang memiliki minat yang sangat kuat di dalam bidang kesehatan mental, pendidikan, dan sosial. Dan karena Mbak Sylvia sudah sangat berkecimpung di dunia ini, Mbak Sylvia sudah menetapkan tujuan hidupnya, yaitu untuk mewujudkan kesetaraan kelompok minoritas termasuk juga kelompok disabilitas dalam hal pendidikan, kesehatan, hak dalam pekerjaan, juga kehidupan sosial. Kesehariannya Mbak Sylvia itu sudah terjun langsung ke dunia pendidikan, disabilitas, dan juga kesehatan jiwa. Dan istimewanya lagi, Mbak Sylvia ini sesekali menjadi relawan juru bahasa isyarat untuk teman-teman tuli kita. Mbak Sylvia adalah orang yang sangat-sangat yakin bahwa masa depan kesehatan jiwa, khususnya di Indonesia, itu pasti bisa diupayakan. Tentunya dengan kerja sama kita semua. Oke, tanpa memperpanjang waktu lagi, saya ingin mempersilakan Mbak Sylvia untuk berbagi dengan teman-teman di sini semua mengenai kesehatan mental dan emosional. Silakan Mbak Sylvia. Halo, ya, thank you Mbak Nuri. Sudah diperkenalkan. Halo semuanya, namaku Sylvie. Thank you juga Pak Phil, as you say, it's okay not to be okay. Oke, makasih semuanya teman-teman yang udah hadir, yang udah datang di sini. Aku Sylvia dari Into the Light. Pengen ngobrol-ngobrol santai aja, menjelaskan tentang Into the Light itu apa sih dan kita ngapain aja. Mungkin sambil kayak lihat-lihat tentang data-data kesehatan jiwa yang udah ada kayak gimana. Boleh bantu di-share? Oke, Into the Light Indonesia atau Yayasan Insan Teman Langit. Saya adalah wakil koordinator dari Yayasan Insan Teman Langit. Saya memilih nama Minority Mental Health Warrior karena saya memang memperjuangkan kesetaraan untuk kaum disabilitas, kaum minoritas, termasuk disabilitas dalamnya. Next. Oke, ini tagline kita, hapus stigma, peduli sesama, sayangi jiwa. Next. Oke, Into the Light sendiri ini kita sebenarnya sudah dari tahun 2013 pertama kali yang bikin itu adalah Beni Prawira, founder kami. Karena pada saat itu melihat kenyataan kok literasi atau nyari data tentang kesehatan jiwa, terutama untuk pencegahan bunuh diri di Indonesia kok masih sangat minim ya, kok susah banget gitu. Jadi kita mau membuat sesuatu yang baru, kita mau membantu teman-teman kita, terutama dalam isu-isu kesehatan jiwa, khususnya pencegahan bunuh diri. Kita adalah komunitas inklusi dengan berbagai macam latar belakang yang sangat berbeda, dan kita berbasis hak asasi manusia juga based on evidence. Kita memakai bukti untuk pergerakan komunitas kita. Next. Nah, kita ini sebenarnya fokusnya untuk mengurangi stigma tentang orang-orang yang memiliki pemikiran bunuh diri, orang yang pernah melakukan percobaan bunuh diri, atau orang-orang yang ditinggalkan akibat orang tersayangnya melakukan tindakan bunuh diri.
kita juga untuk membantu mereka semua untuk berdaya bersama Into the Light Indonesia. Kita tapi bukan crisis center 24 jam, orang-orang suka salah paham, kita bukan crisis center kok. Kita hanya melakukan advokasi, kajian, dan edukasi. Itu kita komunitas yang independen dan NGO, kita memang non-profit. Jadi cara kerja itu kita lewat working group, kita ada task force primary prevention, yang melakukan edukasi, advokasi, juga ada crisis intervention yang melakukan intervensi langsung, juga ada suicide post pension, pemberdayaan suicide loss survivor, kita ada divisi riset, terus ada media, ada HR juga, kita juga ada pelatihan calon light bringer kita itu relawan kita panggil sebagai light bringer, itu lewat Rise and Shine. Kita juga punya working group. Next. Oke, nah selama pandemi semua sektor mengalami kesulitan termasuk kita nggak bisa catch up langsung, reach out langsung dengan teman-teman kita di luar sana, tapi kita seringkali melakukan edukasi dan advokasi online seperti ini. Banyak sekali yang sudah kita lakukan. Next. Termasuk ini lalui luka yang setiap tahunnya sudah kita lakukan. Ini adalah untuk suicide loss survivor, tempat mereka untuk speak up dan juga untuk berbagi. Kita buka acara webinarnya yang diisi oleh ada suicide loss survivor itu sendiri, ada psikolog dan psikiater yang kompeten sesuai dengan bidangnya, juga ada galerinya, art gallery lalui luka. Jadi selama pandemi pun kita tetap melakukan advokasi dan edukasi secara online. Kami nggak berhenti. Next. Oke, ini mungkin kita perlu tahu bersama tentang gambaran umum kesehatan mental tuh seperti apa sih sebenarnya. Next. Oke, jadi diprediksi bahwa kesehatan jiwa ini akan menjadi isu global yang sangat besar gitu. Ini akan jadi penyakit yang benar-benar besar di tahun-tahun berikutnya. Biasanya, umumnya, gangguan mental ini sendiri dimulai dari usia 12 tahun loh, sampai 24 tahun. Jadi nggak perlu nunggu dewasa, ternyata anak 12 tahun pun sudah bisa mengalami hal ini. Jadi ada terjadinya peningkatan prevalensi gangguan jiwa dalam 20-30 tahun terakhir ini di kalangan remaja. Next. Ya, sekitar 10-20% anak dan remaja mengalami gangguan jiwa, dan separuhnya dimulai dari usia 14 ternyata, ini menurut WHO, dan 3/4-nya di usia pertengahan 20-an. Beban gangguan jiwa seperti depresi, kecemasan, juga dialami oleh remaja yang secara umumnya, secara global tuh usia 10-29 tahun. Next. Nah, ini kita bisa lihat datanya dari Daily Disability Ages Life Year. Jadi kita bisa lihat di sini nih ada peningkatan prevalensi gangguan jiwa di usia menjelang remaja. Ini penyebabnya cukup banyak. Salah satunya penyebab yang paling umum itu adalah ketika anak di usia kita, di usia anak-anak itu, kita mengenal yang namanya single emotion. Emosi tunggal yang kita rasakan, sedih, nangis, mungkin kayak di film-film itu, film Inside Out ya, emosinya tuh single tuh, masih satu. Tapi begitu beranjak remaja sudah merasakan emosi yang mulai double emotion atau udah combination tuh. Nah, permasalahannya adalah ketika sejak anak-anak itu tidak diajarkan untuk memvalidasi emosi, merasakan emosinya, sampai bisa mengendalikannya. Ketika beranjak remaja, anak-anak yang nggak diajarkan itu akan semakin kebingungan. Dan itu merupakan salah satu faktor terbesarnya kenapa peningkatan gangguan kejiwaan itu di remaja mulai jadinya. Karena salah satunya kesulitan untuk mengatasi dan menanggulangi emosi yang dia rasakan. Next. Sekitar 21,8% di Indonesia usia 15 tahun ke atas dan yang lebih tua tuh sudah dilaporkan memiliki depresi baik yang tingkatannya sedang maupun tinggi. Ini ya, kita bisa lihat sendiri angkanya cukup tinggi juga baik di laki-laki maupun di perempuan. Next.
beberapa faktor risiko depresi yang ditemukan yang ada di Indonesia. Usia remaja, seperti yang udah dijelaskan tadi, kondisi ekonomi yang memang mungkin menengah ke bawah, atau kemiskinan, di bawah garis kemiskinan, nggak kerja, jobless, terus mungkin dia pasca bencana atau pasca trauma, nggak ada kepercayaan dari lingkungannya, terus mempunyai kondisi yang kronis, mungkin penyakit bawaan, penggunaan rokok, dan juga yang sering banget nih mungkin kita anggap sepele, ternyata aktivitas fisik loh, itu sangat ngaruh ternyata ke kesehatan jiwa kita. Next. Nah, ini fakta-faktanya, dan semua gangguan-gangguan jiwa tadi, akibat terburuknya adalah kematian. Dan sering terjadi adalah kematian dilakukan karena bunuh diri. Orang yang memiliki gangguan jiwa belum tentu memang melakukan bunuh diri, tapi seringkali bunuh diri terjadi ketika orang tersebut ada gangguan jiwa di dalamnya, tapi tidak selalu. Dari International Association of Suicide Prevention, setiap 40 detik satu orang meninggal karena bunuh diri. Jadi bunuh diri ini adalah pembunuh terbesar. Jadi yang pertama itu, kalau nggak salah itu yang pertama itu adalah orang sakit penyakit jantung. Lalu selanjutnya itu adalah ada penyakit-penyakit yang kronis seperti kanker dan lainnya, dan selanjutnya itu adalah bunuh diri, baru dibunuh. Jadi kemungkinan membunuh diri itu kematiannya lebih tinggi daripada dibunuh. Dan itu di remaja tinggi sekali, urutannya kedua, usia 15-29 tahun. Ini fakta-faktanya kurang lebih seperti ini. Dan dengan fakta-fakta yang ada, diprediksi tahun 2030 depresi bisa jadi masalah kesehatan, bukan sekedar masalah kesehatan, bisa berdampak secara global. Nggak sampai 10 tahun lagi ya. Next. Nah, ini mungkin data-datanya aja sih. Bahkan untuk anak-anak pelajar di Indonesia, beberapa sudah melakukan pencobaan bunuh diri, merencanakan bunuh diri itu mau kayak gimana, pernah melakukannya setidaknya sekali. Ternyata ada anak-anak kita di sekitar kita. Next. Ya, ini persentase anak-anak yang punya pemikiran bunuh diri. Faktor risikonya ada banyak, ada kesepian, kemiskinan, kurangnya support system, korban bullying, dan banyak sekali masalah lainnya. Next. Oke, ini juga data yang ada ya. Anak yang punya pemikiran bunuh diri dan yang pernah melakukannya, faktor risikonya bisa kita baca sama-sama. Next. Oke, sebenarnya banyak sekali penghalang atau hambatan dalam pencarian bantuan orang-orang yang memiliki pemikiran bunuh diri, atau walaupun belum sampai ke pemikiran bunuh diri pun hambatannya sudah ada ketika punya gangguan mental. Yang pertama itu stigma itu sendiri. Stigma tentang gangguan-gangguan jiwa atau stigma tentang kesehatan jiwa itu sendiri. Banyak banget stigmanya. Contohnya, kenapa laki-laki keberhasilan bunuh dirinya lebih tinggi dari perempuan? Kenapa banyak laki-laki yang mengalami depresi sampai parah, sampai kronis? Karena apa? Karena stigma kesehatan mental di Indonesia ini sendiri yang bilang orang tua sejak kecil bilang ke anaknya, anak laki-laki nggak boleh nangis. Oh nangis, kamu kan cowok gitu. Itu sampai besar ketika dia punya masalah, dia nggak bisa memvalidasi emosinya sendiri. Ketika dia mengalami kegagalan dan dia mau nangis pun dia ngerasa nggak boleh, menangis itu tabu. Itu kan stigma yang sudah dibangun sejak dulu, ternyata itu bisa berdampak ke kesehatan jiwa orang tersebut. Atau menjadi rahasia keluarga, kan malu punya anak gangguan jiwa, kan malu punya anggota keluarga gangguan jiwa. Jadi ditutup-tutupin gitu. Penerimaan dari lingkungan juga kurang ya, kalau di sini masih sangat kurang. Cara memprosesnya juga masih belum ada kesadaran, seperti balik lagi ke stigma tadi, kalau ke psikiater atau psikolog itu adalah orang yang gila. Orang gila tuh yang pergi ke sana, padahal kan yang ke psikolog dan ke psikiater itu adalah orang yang punya kesadaran penuh bahwa dirinya bermasalah dan butuh bantuan gitu. Cuma stigmanya kan masih ke psikolog itu orang gila, dan stigma itu masih sangat kenceng. Pengaruh budayanya juga, perasaan bersalah itu sendiri,
dan pandangan diri sendiri tentang bunuh diri itu seperti kalau bunuh diri itu adalah dosa, nggak bersyukur, dan sebagainya. Jadi banyak banget ya penghalang-penghalangnya. Next. Nah, dari setiap kematian akibat bunuh diri, tetap aja karena termasuk karena faktor-faktor penghalang yang tadi itu, karena gini, ketika pergi ke rumah sakit, mungkin nggak di-cover sama BPJS, kalau dia melakukan pencobaan bunuh diri atau keluarganya malu, akhirnya tidak pernah dibilang kalau orang ini melakukan bunuh diri. Dibilang karena mungkin kecelakaan, jadi nggak pernah dapat data atau angka yang pasti, karena ditutup-tutupi. Next. Nah, sebenarnya ini buat kayak untuk kita sih, sebenarnya teman-teman kita atau buat diri kita sendiri, awareness ke diri sendiri, sebenarnya orang bunuh diri nggak terjadi begitu saja. Jadi bunuh diri itu memang kumpulan dari akumulasi dari pemikiran-pemikiran negatif yang sudah ada gitu. Dari 3 faktor biopsikososial, jadi nggak pernah ada satu faktor doang untuk kejadian bunuh diri ini sendiri. Selalu ada 3 faktor itu. Seperti sering membicarakan tentang bunuh diri, dia sudah mulai mencari metodenya, udah merasa putus asa, merasa buat apa saya hidup saya nggak berguna, benci sama dirinya sendiri, udah mulai mempersiapkan, kalau ini pergi gue nitip kucing gue ya, atau gue nitip anjing gue ya, terus atau ucapan perpisahan lewat sosmed, biasanya kalau anak-anak remaja suka kayak gitu kan, menarik diri dari lingkungan, dan menarik diri dari pergaulan itu mungkin kita kalau teman kita ada yang berbeda atau perilakunya berubah, mungkin kita bisa samperin, kita tanya gitu. Jangan ragu. Next. Oke, ini ada suicide first aid-nya. Misalnya, kalau misalnya kondisinya kita bertemu dengan orang yang seperti itu, kita bertanya dengan pelan-pelan, kita mendengarkan, kita bertanya untuk mendengarkan, kamu kenapa gitu. Berikan mereka ruang dan kita mendengarkan gitu. Kita memvalidasi emosi yang mereka rasakan, kan nggak enak kan kalau orang lagi cerita, karena kondisi seperti mereka ini udah mau cerita aja bagus, jangan sampai mereka mau cerita malah kita blok gitu. Kita bilang kurang bersyukur sih lo, itu stigma tadi, kurang ibadah kali, kurang ajar kali sama orang tua, kurang amal kali, atau malah jadi adu nasib, lu masih mending, nih gue lebih parah. Ada juga yang seperti itu, kita nggak bisa seperti itu. Kita yang perlu kita lakukan itu hanyalah mendengarkan saja dan validasi emosinya. Seperti orang yang mau didengerin, ya oh iya begitu, oh pasti berat ya rasanya jadi kamu. Kita mungkin bisa hanya mengulangi apa yang dia rasakan agar dia bisa menyebutkan apa yang dia rasakan agar dia bisa merasa kalau emosinya itu valid, yang dia rasakan itu nggak apa-apa, dia merasa nggak sendirian, gitu caranya. Itu cara membuat mereka nyaman. Kita juga harus identifikasi level urgensinya itu sejauh apa gitu. Kan biasanya yang cerita itu jangan bilang siapa-siapa ya, walaupun dia bilang seperti itu, tapi kita harus bilang satu orang. Karena satu, ketika kondisi kita menemani orang dengan pemikiran bunuh diri atau gangguan mental kejiwaan apapun juga, yang pertama dan paling penting itu adalah kita jangan pernah memposisikan diri kita sebagai penyelamat. Kita hanyalah penyambung saja, dan yang terpenting kita harus take care of yourself lah, jaga diri kita, jaga diri kalian, karena gimana kita nggak bisa mendengarkan keluhan atau emosi negatif dari orang lain kalau diri kita sendiri masih full gitu. Jadi seperti tempat sampah, kita kosongin dulu tempat sampahnya, kita tunggu sampai kosong baru bisa diisi lagi. Pastikan kalau diri kita capable dan mampu melakukan hal itu. Jangan lupa untuk cari bantuan profesional. Nah, terutama di masa-masa pandemik seperti ini, tadi udah sempat ngelihat data dari PDS-KJI sama Kemenkes, udah diperiksa nih selama pandemik ini, ternyata 64,8% orang-orang mengalami gangguan psikologis. Dari presentase tersebut, 71%-nya perempuan, 20%-nya itu laki-laki. Nah, yang dinilai ini aspek-aspeknya itu masalah psikologi seperti cemas, depresi, dan juga trauma. Jadi banyak sekali yang mengalami kecemasan. Dari 100% itu 64% yang mengalami kecemasan. Depresi pun sama, dari 100%, 60%-nya pun mengalami depresi. Dan trauma, karena pandemik ini juga mereka alami. Next.
Oke, nah ini juga nggak kalah pentingnya. Oke, bunuh diri ini kan memang masalah kesehatan jiwa. Paparan media massa, baik yang cetak maupun yang elektronik, sudah sebenar-benarnya diberitakan. Oke, sebenarnya banyak sekali cara media memberitakan. Cuman ada dua macam nih. Ada yang memberikan pengaruh positif. Jadi ada dua macam efek dari pemberitaan berita bunuh diri. Ada Werther effect dan Papageno effect. Kalau Werther effect itu yang memicu perilaku bunuh diri, tiruan atau copycat suicide. Kalau Papageno effect itu justru pemberitaan bunuh diri, tapi memberikan pengaruh yang positif gitu, mendorong perilaku pencarian bantuan itu. Tapi sayang banget kalau di Indonesia ini sendiri sering banget ditemukan berita yang masih mengandung unsur Werther effect-nya. Contohnya tagline-nya, karena stres patah hati, pria ini bunuh diri dengan minum Baygon. Mereknya disebutkan, terus cara bunuh dirinya disebutkan, terus menyebabkan penyebab tunggal, sementara dalam perilaku bunuh diri ini sendiri nggak ada penyebab tunggalnya, selalu tiga tadi, faktor biologis, psikologis, dan faktor sosial. Tiga faktor ini nih terakumulasi nih, nggak tahu mana yang lebih besar tergantung orangnya. Tapi nggak mungkin karena salah satunya aja. Coba next. Oke, ini tadi udah kita bahas. Next. Nah, oleh karena itu, Into the Light Indonesia, kita juga bekerja sama dengan kita ajak AJI, Asosiasi Jurnalis Independen, dan juga LBH, untuk kita desak Dewan Pers, dan akhirnya kita berhasil bikin Suicide News Guideline atau pedoman pemberitaan bunuh diri yang layak. Jadi sebenarnya bunuh diri itu bisa menular. Nularnya sih memang nggak kayak virus. Cuman copycat suicide ini terjadi karena pemberitaan bunuh diri disajikan dengan cara mendorong penderitaan bunuh diri yang lain. Misalnya ada orang mungkin sedang merasa ngedown, misalnya kasusnya patah hati gitu. Di berita disebutkan karena patah hati pria ini bunuh diri dengan meminum obat nyamuk A gitu. Dia merasa emosinya dan emosi pria yang bunuh diri itu sama. Dia merasa relate gitu. Dan dia merasa, oh itu mungkin salah satu solusi, salah satu cara menyebarnya seperti itu. Jadi kita merasa Suicide News Guideline ini sangatlah perlu. Dan kita mensosialisasikannya udah dari tahun 2019 kemarin, dan 2020 ini selama pandemik, kita sudah ke 5 kota di Indonesia untuk menyebarkan dan sosialisasi ke jurnalis yang ada di sana, bukan hanya jurnalis ya, mulai dari jurnalis, editornya, sampai ada pers-pers yang ada di sana, kita kerjasama untuk mensosialisasikan Suicide News Guideline ini. Next. Oke, tapi kalau misalnya kita sudah terlanjur melihat kadang, wah berita bunuh diri, bacanya udah kayak gitu kan, sudah nggak enak ya kalau udah terlanjur, udah ada caranya kok, stop di kita. Kita nggak perlu nyebarin foto, suara, video dari lokasi kejadian tentang orang yang bunuh diri atau identitas pribadinya. Dan ini yang sering banget dilanggar. Orang yang bunuh diri sudah nulis surat dan tulis suratnya jangan bilang siapa-siapa, tapi itu suratnya jadi headline. Dipakai sama media jadi headline-nya. Sering banget kayak gitu. Kita jangan, kalaupun kita ngeliat itu, stop di kita, jangan kita sebarkan. Hindari melontarkan komentar negatif. Karena komentar negatif apapun yang kalian lontarkan itu nggak menyelesaikan masalah dan kalian nggak membantu apapun. Jika merasa sangat perlu untuk menyebarkan berita ini, sertakan trigger warning gitu. Berita ini membuat orang lain tidak nyaman, atau berita ini dapat memicu bunuh diri. Bahkan informasi yang benar seputar bunuh diri dan cara-cara menangani, berikan informasi yang benar seputar bunuh diri dan cara-cara menangani pemikiran bunuh diri. Mungkin di bawahnya bisa ditambahkan, jika punya pemikiran ini, kontak profesional ini gitu. Kalau misalnya kita merasa terganggu, kita juga bisa menghubungi redaksi media massa. Itu bisa kita laporkan, kita report juga. Jangan lupa untuk memperhatikan kesehatan diri kita juga. Lakukan self-care, dan bila kita memiliki pemikiran bunuh diri, jangan ragu untuk nyari bantuan sih. Itu yang paling penting. Next. Nah,
sebenarnya kesehatan jiwa itu apa sih? Jadi kesehatan jiwa itu adalah kondisi di mana seseorang menyadari potensi dirinya dapat beradaptasi dalam stres sehari-hari ya, seperti itu, dan juga dapat produktif dan juga dapat berkontribusi untuk komunitasnya. Jadi sebetulnya di sini kita udah baca definisinya sama-sama, coba kita pahami. Nah, kalau misalnya sama kayak fisik nih, misalnya kita nggak pilek, kita nggak batuk, kita nggak demam, gitu. Emang kita nggak sakit sih, tapi apakah kita bugar? Walaupun kita nggak pilek, nggak batuk, nggak demam, kita perlu yang namanya olahraga, kita perlu makan makanan sehat, kita perlu jaga kesehatan, supaya apa? Supaya bugar. Gitu. Bugar itu berarti potensi yang harus kita maksimalkan kebugaran ini gitu. Sama seperti kesehatan jiwa gitu. Kesehatan jiwa pun sama gitu. Kita nggak depresi, nggak anxiety atau nggak punya trauma, apakah kita berarti benar-benar sehat jiwa? Gitu. Kita harus cek lagi nih, kan belum tentu gitu. Karena banyak sekali cara-cara orang yang untuk mengoptimalkan kesehatan jiwanya, tapi ternyata masih merasa kok dalam hidupku kurang aja ya gitu. Sebenarnya basicnya sih simple gitu. Untuk mengelola diri kita sendiri, kita punya yang namanya kan emosi, ada yang namanya mood, ada yang namanya feeling. Antara emosi, mood, sama feeling sering banget kita ketuker nih. Salah satunya sebenarnya satu-satu nih maknanya beda. Seperti emosi itu kan reaksi spontan kita terhadap sesuatu. Jadi sifatnya sesaat. Seperti film Inside Out yang tadi tuh, emosi ada macamnya seperti itu, dan nggak ada, sayangnya kita sendiri sering ngebagi emosi dua, buruk sama baik, positif sama negatif. Padahal nggak gitu konsepnya. Emosi semuanya nggak ada yang nilainya lebih tinggi dari yang lain. Semuanya tuh rata. Emosi itu sifatnya rata. Itulah kita gunanya mengetahui kenapa kita marah, kenapa kita sedih, kenapa kita senang gitu. Emosi itu sifatnya tuh rata. Nah, dari emosi-emosi tersebut, nah baru meningkat nih, ada yang namanya mood. Mood tuh sebenarnya seperti penghayatan sih terhadap emosi. Jadi misalnya kita merasakan emosi senang dalam jangka waktu yang cukup lama, itu namanya jadi good mood gitu. Kita kesel dalam jangka waktu yang cukup lama tuh marah, kita jadi bad mood gitu. Ada mood sama emosi. Cuman ini bawaan. Mood sama emosi ini hewan juga punya gitu. Yang membedakan kita dengan hewan atau binatang apa? Sebenarnya feeling. Di feeling ini adalah perasaan, di mana kita bisa sebenarnya mengelola emosi kita, mengenali dia, dan bisa mengelolanya. Kalau kita nggak kenal, gimana kita bisa mengelola? Contoh orang yang nggak bisa mengelola emosi, misalnya, saya nggak marah, tapi ngomongnya sambil marah-marah, kayak gitu kan. Nah, jadi betapa pentingnya kita untuk mengetahui bagaimana cara mengelola emosi tersebut gitu. Dan juga selain mengetahui gimana cara mengelola feeling kita ini, emosi, mood, dan feeling tadi, kita juga mungkin perlu memahami tentang makna kebahagiaan kita masing-masing gitu loh. Banyak sekali orang-orang yang berkaitan dengan kesehatan jiwa ini sendiri, kalau berbicara dengan sehat jiwa pasti diidentikan dengan kesejahteraan atau well-being atau dengan kebahagiaan gitu. Tapi kan saya sering banget dengar gitu. Saya melakukan hal ini supaya saya bahagia gitu. Agar saya bahagia gitu. Sementara agar supaya berarti itu kan tujuan masa depan. Sementara bahagia itu adalah emosi. Emosi yang dirasakan saat ini, sekarang ini, berarti harus kita rasainnya sekarang. Sebenarnya itu konsep yang salah ketika kita menjadikan bahagia sebagai tujuan kita. Dan sementara bahagia itu sendiri dalam hidup kita konsepnya macam-macam. Contoh, kalau yang dipengaruhi dari jenis-jenis neurotransmitternya ya, neurotransmitter itu adalah komunikasi antar sel otak. Misalnya kalau dari kita bahagianya dari dopamin gitu, kita yang merasa kalau misalnya dopamin itu contohnya kita dapat barang baru, cowok atau cewek ngedeketin cowok gitu, dapat pasangan gitu, seneng terus dapat handphone gitu, misalnya pengen iPhone apa dapat, seneng gitu. Senangannya itu sesaat, belanja ke mall hura-hura, itu kesenangan yang didapat dari dopamin. Ada juga kesenangan yang didapat dari ada dopamin, terus ada oksitosin ya, kayak misalnya hormon pelukan gitu.
hormon pelukan. Dia disebut hormon pelukan karena kesenangannya itu dapat karena kita hangat gitu. Tapi terlalu banyak oksitosin itu apa? Kita bisa jadi posesif, kita bisa jadi pencemburu. Kalau terlalu banyak dopamin itu apa? Kita bisa jadi impulsif gitu. Sama, ada hormon juga, ada neurotransmitter endorfin. Endorfin itu dirasakan yang perasaan kasih sayang, kebahagiaan luar biasa. Contohnya kayak orang tua habis ngelahirin, ibu habis ngelahirin anak gitu. Sementara narkoba yang ada di luar sana ya itu memang endorfin buatan gitu. Ada juga adrenalin, itu juga jenis kebahagiaan loh. Kenapa kita jadi suka kalau ketika ada hal yang menantang kita jadi semangat karena itu juga bahagia. Atau mungkin yang negatif case misalnya orang selingkuh, kenapa sih dia mau? Ya sebenarnya di situ ada unsur happiness gitu walaupun salah ya. Kayak itu adrenalin namanya. Terus yang paling long lasting itu salah satunya pilihan saya juga itu serotonin gitu. Karena kalau serotonin itu kebahagiaannya dari cara kita memberi orang lain. Nah, jenis kebahagiaan mana yang kita mau, kita bisa pilih. Dan bahagia itu bukan ada di masa depan sebetulnya. Bahagia itu bisa kita bikin di sekarang saat ini juga. Nah, next. Nah, gimana sih how to deal with your mental health? Next. Sebenarnya ini tips-tips aja sih, kita sharing perasaan kita dengan orang yang kita percaya. Pada banyak kasus mungkin nggak ada teman yang deket atau teman gue ember atau benar-benar lagi sendirian, kita nggak ada salahnya kok kontak layanan profesional. It's okay untuk sharing dengan mereka, nggak apa-apa kok. Kita cari siapapun yang bisa bikin kita nyaman, karena perasaan akan lebih lega kalau kita sharing daripada dipendam sendiri kan. Next. Nah, jangan lupa untuk melakukan self-care. Ini juga penting. Self-care itu kita seni menyayangi diri sendiri, dan ini nggak egois kok, selama nggak merugikan orang lain. Next. Nah, ini kan contohnya ada banyak kan. Kita bisa baca sendiri ya. Tiap orang punya hobinya untuk melakukan self-care-nya masing-masing. Next. Oke. Jangan lupa kesehatan fisik juga penting, badan kita juga harus gerak. Kayak pandemi gini kita bisa lewat tutorial olahraga segala macam. Kayak saya selama pandemi, saya naik, total saya naik sih sebenarnya dari tahun kemarin sih sudah hampir 20 kg saya naik berat badan saya. Akhirnya saya merasa kurang gerak, ya udah akhirnya olahraga baru nyoba sih lewat YouTube. Kayak gitu bisa kita coba sih yang simple aja. Next. Nah, kayak gini ya. Cara makannya juga, tidur kita juga yang benar, mungkin bisa bikin jadwal, workout. Next. Oke, next. Oke, kita tadi bisa melakukan mindfulness juga, kelas-kelas terapi segala macam. Terus kita set your own safety plan, kita bikin rencana-rencana kita. Next. Nah, safety plan-nya termasuk apa? List apa aja yang bisa trigger kamu, gimana cara kamu coping stresnya, temukan alasan kamu untuk hidup. Jadi ketika kita sudah ada di kondisi ngedown banget, itu penting kok. Jadi pas kita sebelum ke posisi itu, kita list aja sebenarnya yang bikin kita semangat hidup tuh apa sih, yang bikin kita pengen hidup tuh apa sih, macam-macam itu pasti. Terus teman-teman yang kamu percaya, tempat yang bisa bikin kamu lebih nyaman, cara untuk kamu membuat diri kamu aman, kontak emergensi, nah list-list nih profesional kesehatan mental gitu. Terus bikin letter of commitment aja, bikin surat buat diri sendiri aja, komit sama diri sendiri. Next. Nah, cari bantuan profesional. Ini penting banget. Next. Nah, profesional ada di mana aja? Ada di puskesmas, kalau yang mau pakai BPJS, kalau psikiater ada di rumah sakit gitu. Ada tempat-tempat konsultasi, terus ada online apps, ada Relief, ada Calm, terus ada Ibunda, pijar psikologi, ada 1%, banyak banget deh. Terus ada juga peer counselor tuh, ada Alpa segala macam, Pulih, terus ada online support group. Listnya nanti ada di www.intothelightid.org. Next. Oke, itu kira-kira yang bisa saya share, saya sampaikan.
terima kasih banyak. Nah, apa yang kami lakukan di Into the Light Indonesia ini adalah hal-hal yang berhubungan dengan memperjuangkan kemajuan kesehatan jiwa di Indonesia. Dan kami untuk melakukan hal ini semua, kami nggak bisa berjalan sendiri. Kami berkolaborasi dengan teman-teman lainnya. Dan kami juga sangat berterima kasih nih kepada Cikna juga atas kepeduliannya tentang isu kesehatan mental dan mau mensupport kami, dan ini sangat membantu kami untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kami. Semoga di kemudian harinya akan ada banyak kerjasama lainnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Sylvia untuk pemaparannya untuk sebuah topik yang sebenarnya sangat kompleks tapi bisa dijelaskan dalam jangka waktu yang cukup singkat gitu ya Mbak. Sebenarnya saya yakin pasti banyak sekali yang harus kita jelaskan untuk topik mental health karena sangat kompleks gitu, dan kalau misalnya kita dapat informasi dari sosial media saya yakin pasti itu nggak cukup, tapi dengan pemaparan Mbak Sylvia saya yakin makin banyak yang belajar hari ini. Tadi ada banyak summary-nya, saya juga oh iya, bahkan saya ngerasa mungkin saya udah banyak baca tapi ternyata oh iya juga benar, misalnya kayak apa tadi news guidelines untuk suicidal berita bunuh diri gitu ya. Mungkin karena kita di Indonesia sudah saking biasanya baca-baca berita seperti itu, kita sampai nggak nyadar kalau itu adalah hal yang tidak tepat untuk dilakukan gitu. Jadi memang terima kasih buat Mbak Sylvia dan teman-teman di Into the Light juga untuk edukasinya yang secara terus-menerus. Mudah-mudahan semakin banyak orang yang semakin aware gitu bagaimana cara kita menyikapi mental health ini, baik diri mereka sendiri maupun untuk membantu teman-teman di sekitar mereka. Seperti banyak juga yang udah nanya nih Mbak Sylvia. Jadi tadi saya udah sempat bilang kalau misalnya ada pertanyaan silakan langsung japri. Banyak yang japri mungkin karena memang ini pertanyaan-pertanyaan mengenai mental health ini agak sedikit personal gitu ya. Kak, mungkin dari pertanyaan yang pertama nih. Jadi ada yang nanya. Jadi penanya ini adalah salah satu mahasiswa di universitas yang ada di Bandung dan saat ini sedang membantu di Departemen Kesehatan Mental himpunan jurusannya. Nah, gimana ya caranya saya bisa membantu seseorang yang ingin bercerita mengenai masalah mental tanpa harus terbawa emosi dan tanpa mempengaruhi diri sendiri? Nah, ini kan pasti Mbak Sylvia sangat-sangat berpengalaman nih akan hal ini. Supaya bisa mendengarkan tanpa mempengaruhi diri sendiri ya? Iya. Oke, kalau tadi kan sudah dijelaskan, kalau kita itu perlu melihat dulu diri kita tuh kayak gimana, gitu. Apakah kita udah cukup dulu nih buat diri kita sendiri? Mungkin sebelum jawab pertanyaan, kayak ada kuis kecil-kecilan ya. Coba ya, nggak apa-apa ya, kuis kecil-kecilan nih. Boleh, Mbak. Coba kalau aku tanya ke semua yang ada di sini, kalau kalian boleh nulisin dua nama yang paling kalian cintai di dunia, 3 deh ya, kan kalau mungkin ada yang nulisin orang tua. 3 nama ya orang yang paling kalian cintai itu siapa? Oke, silakan boleh di 3 aja. Oke. Banyak 3. Biasanya 1 nih. Oke, udah ya. Oke, saya 3, 2, 1. Anggapnya semua udah jawab ya. Dari 3 nama tersebut, apakah kalian menyebutkan include nama kalian sendiri di situ? Biasanya ada yang iya, ada yang enggak. Oke, atau pasti orang tuanya dulu atau anaknya dulu. Nah, itu memang kebiasaan jelek kita gitu. Sebenarnya itu enggak sepenuhnya salah kita. Memang sejak kecil kita mungkin nggak dibekali dengan pendidikan untuk bagaimana menerima diri kita sendiri. Selalu orang tua sayang sama kita, mama sayang sama kamu karena kamu pintar, mama sayang sama kamu karena kamu cantik. Jadi ketika dewasa, anaknya akan berpikir, oh saya disayang karena saya titik-titik, karena ada terms and condition tertentu gitu. Atau orang tua ketika dari anaknya lahir udah bilang ke anaknya, nggak ada yang bisa sayang kamu seperti mama papa sayang kamu, padahal itu hal yang salah. Harusnya bilang, akan nanti ketika kamu besar akan banyak orang yang menyayangi kamu seperti mama papa menyayangi kamu. Dan ditambah kita tidak diajari tentang hal itu, penerimaan diri, atau dibanding-bandingkan sejak dulu, akhirnya kita kehilangan arah dan nggak bisa menerima diri sendiri. Nah, itu sebenarnya cikal bakalnya di situ tuh. Gitu. Kita selalu sementara begitu sekolah, kita udah dapat pendidikan yang
kayak PPKN kok di Indonesia atau PMP yang untuk zaman dulu banget tuh PMP untuk peduli sama orang lain gitu. Sementara kita nggak diajarin untuk peduli sama diri kita sendiri gitu. Akhirnya di situ bodong tuh di situ karena memang ini out of topic dikit tapi ngaruh karena memang sistem pendidikan kita ini bisa dikatakan belum cukup baik. Kalau otak kita ada otak dalam sama otak luar, itu kalau di Indonesia nih anak itu diajari cara berpikir dulu sebelum merasakan. Yang merasakan ada di amigdala tuh, ada di dalam. Kita diajarin dulu gimana caranya untuk mikir gini, harus ngafalin, akademis kan di PUS tuh. Tapi kita nggak pernah diajarin gimana memvalidasi emosi, nggak diajarin bagaimana merasakan rasa sedih. Iya, kayak seperti lagu-lagu pun sejak kecil kan itu kan sebenarnya lagunya if you're happy and you know you clap your hand. Terus if you're happy and you know you step your feet, if you're happy and you know you shout hooray, semuanya apa? Semuanya happy. Padahal kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau sedih, kalau kau suka hati injak bumi, padahal kan kalau itu kan terjemahan aslinya kan if you angry step your feet. Di situ diajarin kalau marah tuh injak ini, kalau takut tuh gini, kalau kaget tuh teriak. Sementara kalau di Indonesia tuh semuanya happy gitu. Everyone is happy. Bahkan anak-anak sejak kecil, kebetulan saya ngajar, kalau ditanya itu siapa yang merasa sedih, siapa yang di sini sedih? Enggak. Siapa yang marah? Enggak. Siapa yang senang? Saya semuanya. Kita dari kecil, di situ saya temukan kita sejak kecil ternyata sudah dididik untuk pura-pura happy. Dididik, dididik untuk tidak memvalidasi emosi kita. Yang penting kita itu dulu, validate emosi kita, nerima dulu diri kita. Baru karena sejatinya adalah yang benar itu ketika kita memberi ke orang lain itu sama halnya, sama besarnya dengan kita menerima ke diri kita sendiri. Nggak bisa lebih gitu. Harus setara dalam hubungan relationship apapun. Kalau orang belum menerima dirinya, relationship model apapun akan kacau gitu. Dengan pasangan akan bergantung dalam artian menuntut gitu. Kamu harus ini karena kamu itu, karena dia nuntut karena apa? Karena nggak bisa menerima dirinya, jadi menuntut mengharapkan orang lain untuk menyenangkan dirinya, dan itu hubungan tuh akan sangat kacau kalau kita nggak bisa menerima diri kita sendiri. Termasuk ketika ke pertanyaan tadi tuh membantu teman, pastikan dulu kalau kita dalam kapasitasnya bisa untuk mendengarkan ceritanya, kita siap gitu, kita dalam keadaan yang stabil, nggak lagi overwhelmed juga gitu. Kayak tadi kan sudah dibilang kosongin dulu tempat sampah kita nggak lagi hektik pekerjaan atau nggak lagi banyak tugas kuliah, pastikan dulu kita kondisinya rileks, kita bisa nerima, baru tuh kita bisa dengerin dia cerita gitu. Karena itu yang namanya ceritaan itu kan negatif ya bentuknya ya. Iya, betul. Kan nggak, kalau kita aja kondisinya lagi capean gitu, overwhelmed kan nggak mungkin dapat yang negatif terus. Ntar jadinya alih-alih ntar kita malah jadi toksik buat teman kita yang mau cerita kan. Kita malah nasehatin dia yang dia nggak perlu sebetulnya. Ya udah, yang penting sih itu persiapkan dulu dan make sure kalau memang diri kita ada di kondisi memang ya udah memang lagi bisa dengerin dia, memang kita bisa gitu. Kalau lagi nggak bisa ya lebih baik jangan coba-coba. Oke, Itu sebuah terima kasih. niatan yang baik sih. Makasih Mbak Sylvia buat jawabannya. Iya benar, itu maksudnya dia sebagai mahasiswa tapi berniat membantu itu baik banget. Benar, karena nggak gampang, tapi make sure kalau kita juga, tadi seperti kata Mbak Sylvia, kalau kita juga sudah mencintai diri kita sendiri dan kita bisa membantu orang lain. Pastiin, apa ya, kalau dibilang, pondasinya kita juga udah kuat gitu Mbak, untuk membantu sesama, khususnya dalam kesehatan mental. Nah, ini ada yang nanya, jadi kan topik kita hari ini kan Start 2021 with Kindness. Tadi Pak Phil, CEO kita juga udah bilang tahun ini adalah tahun yang sangat tepat untuk kita mempraktikkan compassion, ya kebaikan lah gitu ya, dengan begitu banyaknya orang struggling. Nah, ini ada yang nanya, gimana caranya supaya bisa compassion and kind ke orang-orang, padahal saya aja struggle, dan saya aja struggle secara mental gitu. Apakah itu cukup membantu orang-orang di sekitar saya dan diri saya sendiri gitu? Oke, nggak apa-apa, itu pertanyaan yang bagus. Makasih buat pertanyaannya. Ya, memang betul. Kita itu sebuah niatan yang sangat baik ya. Kita mau terlihat baik depan orang banyak, tapi memang yang terpenting sebelum kita memikirkan orang lain, ini bukan egois. Kita harus mikirin diri kita dulu sendiri gimana gitu. Fokus dulu gitu. Apalagi 2021 ini kita masih kondisi nggak pasti kan ya.
Masih kondisi pandemi kayak gini, segala sesuatunya nggak pasti. Jadi memang yang bisa kita pastikan, lingkungan luar kita nggak bisa kontrol, yang kita bisa pastikan adalah gimana cara kita memanage diri kita sendiri. Mungkin Mbaknya kalau memang sangat struggle, bisa melakukan mindfulness kan, kondisi di mana menyadari diri kita saat sekarang, nggak overthinking sama apa yang ada di depan. Kalau overthinking kan jadinya takut kan, takut salah, takut nggak bisa nyenengin orang lain tuh kayak yang tadi, takut nggak begini nggak begitu, atau malah terbawa masa lalu gitu, terbawa masa lalu, dulu saya gini, harusnya saya seperti ini, tapi lebih baik fokus dulu. Nah, baiknya mungkin bisa fokus dengan apa yang terjadi pada saat ini, sekarang gitu, fokus ke yang sekarang, kita sekarang seperti apa, maunya gimana gitu. Dan yang perlu kita ingat, apalagi di kondisi yang serba tidak pasti, kita nggak usah takut. Karena sebetulnya satu-satunya hal yang pasti di dunia itu adalah kan ketidakpastian. Yang lain tuh nggak ada yang pasti. Ketidakpastian itu udah pasti. Kita nggak pernah tahu. Gitu. Yang penting kita bisa tahu diri kita tuh ada di stage mana. Posisi kita tuh ada di masa kini, sekarang loh. Jangan mikirin yang dulu-dulu atau angan-angan terlalu jauh ke yang lampau, yang akan datang. Fokus aja diri kita yang sekarang. Fokus dulu. Tuh. Karena dengan cara fokus ke diri sendiri, ya nanti semuanya berjalan akan mengikuti kok alurnya. Oke, kembali lagi balik ke diri masing-masing dulu ya Mbak ya. Iya. Oke. Nih ada satu pertanyaan lagi nih. Apa aja sih yang sebagai bagian dari society, apa aja yang bisa kita bantu lakukan minimal di keluarga dan lingkungan terdekat kita? The least that we can do gitu Mbak, apa? Oke, sebenarnya kalau untuk di lingkungan keluarga, cara kita menjaga kesehatan jiwa atau apa sih dengan kondisi misalnya udah berkeluarga nih ya, itu bisa kok kita bikin membangun ekosistem yang positif dalam keluarga. Nah, kita melibatkan semua anggota keluarga sebagaimana seutuhnya, dalam artian anak bukan sekedar diatur-atur gitu, suami bukan sekedar minta duit atau gimana, atau istri bukan sekedar disuruh-suruh gitu, atau walaupun yang sama-sama bekerja nggak saling menuntut, jadi hubungan yang saling memahami, bikin timetable sendiri, misalnya waktunya kita makan bareng, waktunya kita ini bareng. Kalau yang punya anak terutama nih, penting banget untuk ngajarin anak gimana cara memvalidasi emosinya itu. Paling belajar dari keluarga kita aja sendiri kayak gitu. Kita saling belajar, saling memahami, saling memvalidasi emosi, menerima seutuhnya gitu. Terutama diri kita sendiri dan juga orang terdekat kita. Kalau kita sendiri nggak nerima, gimana caranya orang lain mau kita suruh nerima gitu. Kalau kitanya aja nggak bisa, ya kan gitu. Betul, setuju Mbak. Ini banyak banget pertanyaan, tapi mungkin aku batasi ya Mbak, karena memang durasi kita yang agak terbatas. Tapi nggak apa-apa, masih ada beberapa pertanyaan yang sepertinya masih sempat kita jawab. Ini pertanyaan yang baru aja masuk. Indikator paling sederhana buat kita memahami bahwa kita sehat secara mental, Mbak. Oke, indikatornya sederhananya simple. Yang pertama, kita bisa mengatasi tadi stres kita sehari-hari. Nah, kita bisa ngatasin stres kita sehari-hari atau enggak, gitu kan? Kita bisa beradaptasi dengan lingkungan kita atau enggak? Kita menganggap masalah yang datang seberapa besar mempengaruhi diri kita, bahkan respon kita ke orang lain. Coba dicek aja itu dulu. Oke, jadi kita paham kalau stres itu normal gitu ya. Normal. Tadi yang seperti Mbak bilang, perjuangan itu normal, beradaptasi dengan stres itu dan paham kemampuan diri sendiri, sehingga kita bisa menghadapinya dan akhirnya tetap produktif walaupun dengan berbagai macam di belakang kita nih, mikirin A, mikirin B, mikirin C, tapi kita sadar gitu ya Mbak? Kita sadar apa yang kita rasakan dan kita tahu alasan dari kita melakukan semua yang kita lakukan. Jadi ada pertanggungjawaban atas perilaku-perilaku kita dan tidak menyalahkan orang lain gitu. Oke. Jadi mudah-mudahan menjawab ya. Jadi buat yang
masih bertanya-tanya karena kan sekarang gini Mbak, mungkin pertanyaannya ini didasarkan kepada kita sering sekarang melihat ya anak-anak muda zaman sekarang kan pasti suka post di IG mengenai mental health. Apakah gue sebenarnya ada gangguan apa enggak gitu. Makanya mungkin ya indikatornya apa gitu. Mungkin ya kembali lagi membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Bener nggak ya saya sedang ada gangguan emosional gitu. Jadi mungkin mengakses diri sendiri itu penting dan caranya tadi seperti yang udah Mbak Sylvie bilang gitu ya. Jadi ada beberapa Boleh. indikator yang Sebenarnya sorry maaf dipotong, takut aku lupa. Sebenarnya boleh assessment diri sendiri, tapi nggak boleh self diagnosis ya. Dan ini sebenarnya udah banyak sih kuis-kuis berseliweran gitu di Facebook di mana-mana gitu kan. Apalagi kalau yang yang angkatan ke atas gitu, yang boomer bahkan sangat percaya dengan gituan kan. Cek apakah kamu depresi ketika memiliki tanda-tanda ini gitu. Kamu memiliki gangguan kecemasan, kamu memiliki trauma. Wah, itu kacau banget gitu. Kalaupun kita ngerasain ada sesuatu yang salah dalam diri kita, satu-satunya cara untuk mendapatkan diagnosa adalah dengan pergi ke layanan kesehatan jiwa. Kita bisa ke psikolog dulu. Saya saranin ke psikolog dulu sebelum ke psikiater karena treatmentnya beda. Kalau kalau psikiater bantu kita karena memang mereka dokter kan, psikiatri membantu kita lewat obat-obatan untuk memicu hormon-hormon tertentu dalam kepala kita. Sementara kalau psikolog akan membantu kita menyadarkan diri bagaimana bagian yang kurang itu. Membantu mengingatkan kita kembali, pergi ke psikolog untuk mendapatkan diagnosa yang tepat. Boleh asesmen diri, boleh tahu nih. Sebenarnya gini bedanya, kita boleh tahu, boleh nyatet nih, faktor resiko kita apa, yang nge-trigger kita apa, misalnya ketemu mantan, atau apa gitu yang nge-trigger kita, ketemu bos, mungkin yang bosnya di kantor nyebelin gitu kan, ketemu si ini, atau nggak mau makan ini gitu, kita list aja faktor resiko kita. Nah, kita juga list faktor pelindung kita tuh apa, misalnya bakmi ayam, pizza, nongkrong gitu, ngobrol, itu kita harus tahu, kita harus tahu diri kita sendiri, faktor resiko kita apa, faktor pelindung kita apa. Kita harus tahu dua hal itu. Dan jangan pernah melakukan kalau merasa ada yang salah, jangan self-diagnosis. Boleh nge-assessment, kayaknya aku ada yang nggak beres nih, tapi jangan sampai mendeklar gitu, oh, aku gangguan jiwa nih, karena sekarang mungkin pengaruh selebgram dan sebagainya, isu-isu seperti gangguan jiwa itu dianggap isu yang seksi gitu. Padahal nggak ada loh yang mau kena gangguan jiwa tuh nggak enak banget gitu kan. Please DM. Tapi mungkin adik-adik kita belum paham akan hal itu. Jadi kalau nemuin hal itu udah langsung ke psikolog aja yang terdekat. Di puskesmas juga ada kok. Oke. Terima kasih Mbak udah diingetin lagi. Jadi self assessment buat ya mengenal diri sendiri mungkin boleh, tapi kalau memang butuh pendapat profesional, pergilah ke profesional, ke psikolog gitu ya. Aku jadi ingat nih Mbak, jadi kalau di Signa itu kita ada yang namanya Employee Assistance Program. Jadi memang kita punya program yang benar-benar free, gratis. Jadi buat karyawan Signa itu yang butuh ngobrol dengan profesional, dengan psikolog, itu disediakan hotline-nya khusus, dan itu 24 jam sepanjang hari, ya sepanjang tahun gitu ya. Jadi dan bisa berdiskusi mengenai apapun, mengenai pekerjaan boleh, mengenai keluarga boleh, bahkan segala detail-detail yang nggak ada hubungannya sama sekali sama pekerjaan itu boleh banget gitu. Jadi it's very very good gitu ya, karena berarti teman-teman Signa juga punya akses untuk ngobrol langsung dengan profesional mengenai mental health sendiri. Oke, karena kita udah jam segini, Mbak. Jadi mungkin pertanyaan-pertanyaan yang lain aku harus simpan dulu ya. Jadi mungkin aku boleh mengarahkan teman-teman langsung tadi ke situsnya Into the Light, atau boleh follow social medianya Into the Light. Jadi di situ banyak sekali edukasi yang sangat penting, dan pasti aku yakin akan sangat membantu teman-teman untuk memahami apa itu mental health. Apa yang bisa dilakukan supaya kita juga bisa sehat secara emosional, dan juga bisa membantu teman-teman dan juga keluarga kita yang dekat dengan kita, dan membantu mereka supaya lebih khususnya di masa pandemi ini kita semua bisa bersama-sama melaluinya. Dan tahun 2021 kita boleh praktis yang namanya kindness dan compassion, karena tadi udah banyak banget diceritain sama Mbak Sylvia, everyone have their own struggles, jadi semuanya harus kind, dan ini waktunya kita untuk practice compassion juga. Mbak Sylvia, terima kasih. Dan Halo. Maaf. Ya. Connection, aduh.
Nggak apa-apa Mbak. Jadi kita memang sudah mau mengakhiri sesi hari Oke. ini, tapi saya ingin mempersilahkan karena hari ini ternyata kita ada sesi istimewa juga dari Signa Indonesia dan saya ingin mempersilahkan lagi Pak Phil Reynolds untuk ada sesuatu yang ingin disampaikan nih. Pak Phil, would you like to say something again for our friends from Into the Light? Absolutely. Thanks, Nuri, and a big thanks, Sylvia, for inspiring and very educational sharing. And I'm sure that will help many people, both who are going through their own struggles and for helping them being better listeners. So I'm sure we can all learn to be better listeners. Oke, dengan demikian berakhirlah sesi kita hari ini. Mudah-mudahan sesi hari ini bermanfaat dan berguna. Sekali lagi, mudah-mudahan tahun ini kita semua bisa practice compassion seperti kata Pak Phil tadi, being kind to everyone, walaupun mungkin tidak membantu sebegitu besarnya, tapi paling nggak bisa membantu memudahkan beban teman-teman kita semua yang struggling secara emosional dan juga mental. Terima kasih Mbak Sylvie, once again terima kasih Pak Phil dan Ahis, terima kasih semuanya. Saya Nuri pamit undur diri. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Have a nice Terima weekend. kasih. Bye. Terima kasih semua. Terima kasih.